Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sugeng sonten anak-anakku, pripun pawertanipun? Rahayu. Alhamdulillah anak-anakku, dari kelas 1 sampai kelas 6 kita berjumpa di sore ini bertepatan di hari Jumat 7 Mei 2021. Anak-anak, kita harus bersyukur karena kita sudah melaksanakan puasa Ramadan yang ke-25. Dan semoga anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa melaksanakan puasa Ramadan hingga akhir nanti. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Ramadan, bulan istimewa bagi umat Islam seluruh dunia. Di bulan suci ini umat muslim berlomba-lomba mengumpulkan pahala dengan melakukan amalan ibadah serta kebaikan-kebaikan terhadap sesama. Apalagi menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita memperbanyak amalan ibadah yang kita kerjakan dan minta doa sebanyak-banyaknya agar kita tidak jadi orang yang rugi dan selamat di akhirat nantinya. Menurut para ulama, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan hari yang penuh berkah, hari yang penuh kemuliaan. Karena di 10 hari malam terakhir ini terdapat satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Seperti Rasulullah juga, Rasulullah melakukan amal-amalan. Ada 3 amalan paling sedikit. Yang pertama, memperbanyak sedekah. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak amalan di malam hari seperti sholat malam dan zikir. Namun pada kesempatan sore ini kita belajar mengenai sedekah. Kemarin kan sedekah sudah dibahas Ustazah. Sedekah sendiri kan mempunyai macam banyak sekali. Pada kesempatan ini kita membahas mengenai sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Kira-kira seperti apa sedekah jariyah itu? Nah, nanti keutamaan juga akan dibahas Ustazah di sini. Sebelumnya, Ustazah di sini ada hadis. Mungkin anak-anak sudah tahu dan sudah mempelajarinya. Coba didengarkan ya hadisnya. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salalin shadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bi au waladin sholihin yada'ulah. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Apa itu? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tua. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut terdapat salah satu amalan yang pahalanya tidak terputus meskipun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal. Hal itu tidak lain dari sedekah jariyah. Lantas apa Ustazah sedekah jariyah itu? Sedekah sendiri, memberikan sesuatu kepada orang lain karena lillahi ta'ala. Jariyahnya sendiri apa Ustazah? Terus mengalir, tidak terputus. Lantas apa sedekah jariyah itu? Sedekah jariyah sendiri yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain atau membantu orang lain karena lillahi ta'ala dan mendapatkan pahala yang tidak terputus karena apa? Karena jariyah tadi mengalir, terus mengalir. Macamnya sedekah jariyah ini banyak. Namun kebanyakan masyarakat mengira bahwa sedekah itu hanya berupa harta, berupa materi, kekayaan. Namun banyak sekali macamnya sedekah. Seperti pada hadis tersebut. Hadis ini coba didengarkan ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara umat manusia ada amalan kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang itu wafat. Yang pertama, ilmu yang disebarluaskan. Kedua, anak soleh yang ditinggalkannya. Musyaf, kitab-kitab agama yang diwariskan.
Selanjutnya, masjid yang dibina, rumah yang dibina untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkan untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak sekali kan macamnya sedekah jariah, tidak hanya berupa harta saja. Namun yang kita bahas hari ini yang pertama, membangun masjid. Seperti yang kita ketahui, masjid adalah tempat beribadah umat Islam dimanapun berada. Masjid pun merupakan rumah Allah, karena Allah akan senantiasa berada di dalam masjid dan menjaganya. Membangun masjid ini sebuah amalan yang sangat baik dan tentunya bernilai pahala besar di sisi Allah. Dan seperti yang kita ketahui, ketika masjid dibangun, maka akan banyak sekali warga masyarakat yang beribadah di sana. Tentunya ketika masjid tersebut digunakan oleh masyarakat untuk beribadah, walau orang itu sudah wafat atau sudah meninggal, pahala untuk orang yang membangun masjid akan terus mengalir. Itu kenapa membangun masjid itu bisa dikategorikan sebagai salah satu contoh sedekah jariah. Tapi Ustazah, saya kan masih kecil, mana mungkin bisa membangun masjid. Terus gimana Ustazah untuk mengamalkan sedekah jariah ini? Baik anak-anakku, karena kita semua atau sampean semua masih kecil, tidak memungkinkan untuk membangun masjid, maka contoh lain adalah ketika sampean pergi ke musola atau ke masjid, sampean menyisihkan uang saku kalian untuk sedekah di kotak amal atau mengisi kaleng masjid. Sedekah yang sampean masukkan ke dalam kotak amal atau mengisi kaleng tadi, yang sampean lakukan untuk apa? Untuk memperbaiki masjid, untuk pembangunan masjid atau bermanfaat untuk masjid tersebut agar bisa digunakan oleh orang banyak. Itu merupakan contoh dari sedekah jariah yang bisa sampean lakukan. Bisa melakukannya? Tentunya bisa nggih, sisihkan uang sakunya. Meskipun begitu nak, untuk sedekah jariah pun bukan hanya masalah membangun masjid, juga bisa orang yang membina atau merawat masjid agar senantiasa bisa digunakan dengan nyaman oleh masyarakat luas dan ingin beribadah di dalamnya. Membersihkan, membina masjid agar bisa digunakan orang itu juga salah satunya. Hal tersebut, contoh dari membangun masjid ini juga tercantum dalam salah satu hadis nak. Coba didengarkan. Rasulullah bersabda nak, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walau sekecil apapun, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, jadi sekecil apapun yang sampean berikan untuk pembangunan masjid itu, Allah menjanjikan untuk membangunnya istana atau rumah di surga. Dari hadis tersebut kan setiap orang yang mau membangun masjid dengan dasar ingin mencari ridho Allah, bukan ingin mencari apapun selain ridho Allah, maka akan dibangunkan rumah untuk sampean semua di surga nanti. Yang kedua nak, contoh sedekah jariah yang kedua, mengajarkan ilmu. Bagi semua orang, ilmu merupakan hal yang sangat berguna untuk kehidupan. Bahkan ketika seseorang itu memiliki satu ilmu yang sudah sangat paham terhadapnya, maka orang itu akan menyebarluaskan atau mengajarkan ke orang lain, dan orang lain merasa berguna akan ilmu tersebut, maka pahala untuk orang yang menyebarkan luas tersebut baginya. Contoh sederhananya apa sekarang yang dilakukan Ustazah ini? Ustazah mengetahui mengenai sedekah jariah akan disampaikan kepada sampean. Sampean sudah paham, akan sampean sebarkan lagi.
sampai sebarkan lagi ke adiknya, ke siapa adiknya disebarkan lagi, berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Nah, itu namanya sedekah jariyah. Dan apabila nanti ustadzah sudah meninggal tapi ilmu tersebut masih bermanfaat, pahala tersebut akan tetap mengalir. Sudah bisa kita ketahui kan anak-anak, bahwasanya ketika kita bisa mengajarkan sebuah ilmu kepada orang lain lalu menyebar luaskan ilmu tersebut ke layak luas, maka pahala akan terus mengalir setelah kita meninggal. Karena apa? Karena ilmu sendiri itu sangat bermanfaat bagi semuanya. Itu tersebut contoh-contoh dari sedekah jariyah. Lantas apa keutamaannya? Ustadzah, nanti kita bahas selanjutnya ya. Coba sekarang didengarkan lagi. Yang pertama, keutamaan sedekah jariyah yaitu sebagai naungan di hari kiamat. Seperti kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu benar-benar dapat memadamkan panasnya siksa kubur bagi pelakunya. Sesungguhnya orang mukmin kelak di hari kiamat hanyalah bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat Al-Tabrani. Dari hadis tersebut, setiap umat Islam pastinya ingin dilindungi dan punya naungan ketika di hari kiamat tiba. Bagaimana tidak, meskipun kita sendiri tidak tahu kapan kiamat itu muncul, namun kita tahu bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Hari ketika semua diluluhlantahkan, hari ketika semua ibadah dan hal lain dihentikan, hanya tinggal menunggu perhitungan amal-amal sebagai penentuan kemana selanjutnya kita akan dimasukkan. Ada salah satu keutamaan dari sedekah, yakni kita bisa bernaung di bawahnya ketika hari kiamat tiba seperti yang dijelaskan oleh hadis tersebut. Lantas keutamaan yang lain apa ustadzah? Yang kedua, menghapus dosa. Setiap orang pasti punya banyak dosa dan kesalahan, apalagi tempatnya manusia yang selalu khilaf dan berbuat maksiat. Namun, sebagai apapun dosa kita, jika kita mau bertobat, sungguh Allah adalah Sang Maha Pengampun. Untuk itu pun seperti hadis berikut ini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa dan sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis tersebut diibaratkan dosa itu seperti air yang mampu memadamkan api. Sedekah itu diibaratkan seperti air yang mampu memadamkan api. Sebanyak apapun dosa kita, jika kita melakukan sedekah dengan ikhlas tanpa berlaku sombong, maka dosa tersebut kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Selanjutnya, keutamaan selanjutnya yang nomor 3, meringankan siksa kubur. Sebuah hadis kepastian bahwasanya azab atau siksa kubur itu nyata, bahwa sering kita lihat berbagai pemberitaan dan fakta yang nyata terhadap orang-orang yang di dalam kubur disiksa. Tentu siksaan adalah akibat dari perbuatan semasa hidup di dunia. Meskipun begitu, ada satu keutamaan yang luar biasa di dalam kita sedekah. Sesuai hadis berikut ini, nggih. Rasulullah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksa di dalam kubur, menurut hadis riwayat Tabrani. Maksud dari hadis tersebut memberikan penjelasan bahwasanya ketika semasa hidup kita sering bersedekah, maka itu bisa menjadi pembantu kita untuk memadamkan kejamnya siksa di alam kubur, bahkan bisa mematikan api ketika siksa kubur berlangsung. Masih banyak lagi macamnya keutamaan dari sedekah jariyah ini. Selanjutnya nggih, yang keempat, menghilangkan keburukan. Tidak cukup sampai berapa keutamaan saja yang belum
sudah dijelaskan Ustazah. Adapun keutamaan lain dari sedekah jariah ini adalah dihilangnya segala keburukan dari orang yang gemar sedekah. Seperti hadis berikut ini. Nah, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Menurut hadis tersebut, dengan kita melakukan sedekah, bukan hanya bisa memberi kita pahala yang tidak terputus, namun juga sedekah bisa membawa kita pada umur yang panjang, mencegah kita dari kematian yang buruk dan tidak baik, serta bisa membantu kita menghilangkan segala sifat buruk yang merugikan, sombong, fakir, angkuh, atau merasa bangga terhadap diri sendiri. Meskipun pada dasarnya semua harta dan semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah, namun kita bisa membelanjakan rezeki kita di jalan Allah. Keutamaan selanjutnya yang nomor 5 yaitu pahala yang berlipat ganda. Allah sudah berjanji bahwa setiap kebaikan meski hanya sebesar biji zarah akan dibalas oleh Allah. Jika biasanya kebaikan itu akan dibalas dengan 1 kali kebaikan. Berbeda dengan sedekah yang ternyata akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan pahala yang berlipat-lipat. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan, mengganjarkan kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surat Al-Hadid ayat 18. Dari surat tersebut, Allah sendiri sudah menjanjikan bahwasanya siapa saja yang meminjamkan pinjaman terbaik kepada Allah, Dia akan membalasnya dengan berkali lipat dan terus mengalir. Nah, banyak sekali kan manfaatnya sedekah jariah. Maka dari itu, anak-anakku, apabila kita punya sedikit pun rezeki, alangkah baiknya kita sisihkan sedikit untuk sedekah. Namun banyak lagi contoh sedekah jariah dan manfaatnya. Ya, lain kali akan Ustazah bahas. Nah, setelah kita mempelajari sedekah jariah ini, semoga kita semua dapat melaksanakan sedekah dengan semaksimal mungkin agar kita terhindar dari api neraka dan sebagai bekal di akhirat nantinya. Nah, karena apa? Pahala berlipat ganda atau membuat hidup kita berkah. Sekian yang disampaikan Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita semua tetap semangat, sehat, sehingga bisa melaksanakan puasa hingga akhir dan meningkatkan ibadah dan amal kebaikan, serta kita bertemu di hari kemenangan. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.